Halo akademika semuanya, kembali lagi bersama saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan efisiensi pasar dan juga pengujiannya. Pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu adalah konsep dari pasar modal efisien. Dalam konteks keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi, atau dalam hal ini adalah aspek distribusi informasi. Pasar yang efisien merupakan pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, atau bisa kita katakan dalam kondisi keuangan atau kondisi pasar di mana semua investor pasti akan memiliki semua informasi yang ada di dalam pasar tersebut. Sehingga kita bisa katakan di sini adalah kondisi pasarnya fair. Nah, konsep tersebut menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika ada demand dan supply dari mekanisme pasar yang ada, karena adanya informasi tersebut, maka akan membuat pasar menjadi bereaksi. Reaksi pasar tersebut nantinya akan menyesuaikan harga yang ada dalam transaksi tersebut. Sehingga kemudian di sini dikatakan bahwa akan menuju harga keseimbangan yang baru. Seperti yang kita lihat di sini adalah gambar dari market equilibrium yang kemudian di situ sudah ada titik di mana ada titik keseimbangan. Ketika kemudian nanti ada penyesuaian harga yang baru, maka market equilibrium akan bergerak naik atau bergerak turun tergantung dari demand and supply-nya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai konsep dari pasar modal yang efisien. Ada berbagai bentuk dari efisien pasar. Di sini kita bisa lihat dari aspek informasi atau kita sebut sebagai informationally efficient market. Kemudian ada di sisi satunya yaitu aspek keputusan yaitu decisionally efficient market. Nah, untuk yang aspek informasi di sini bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu lemah, semi kuat, dan juga kuat. Sedangkan satunya lagi adalah aspek keputusan, yaitu bentuknya ada lemah. Yang membedakan dengan yang aspek informasi, di sini ada semi kuat secara informasi, ada semi kuat secara keputusan. Kemudian yang keempat adalah kuat. Sama seperti dengan yang aspek informasi. Nah, bedanya apa antara aspek informasi dengan keputusan? Kalau untuk yang aspek informasi, di sini hanya melibatkan satu faktor saja, yaitu ketersediaan informasi. Entah itu informasi yang bentuknya adalah data historis, atau kemudian data yang dipublikasikan, atau juga data yang privat. Sedangkan kalau untuk aspek keputusan, di sini bukan hanya satu faktor yaitu ketersediaan informasi saja, tetapi juga ada satu faktor lagi yang kemudian menjadi pembeda dengan aspek informasi, yaitu dari sisi investor, di mana investor di dalam decisionally efficient market ini adalah investor yang canggih, atau kita bisa katakan sebagai sophisticated investor. Nah, inilah yang kemudian membedakan untuk keduanya. Nah, kita lihat satu persatu terkait dengan efisiensi pasar secara informasi terlebih dahulu untuk bentuknya. Ada bentuk lemah atau weak form, di mana semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dari harga yang terbentuk sekarang ini. Bedanya dengan yang bentuk semi kuat atau semi strong form, harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis dan juga semua informasi yang dipublikasikan. Nah, untuk informasi yang dipublikasikan ini, contohnya bisa pengumuman laba, atau pengumuman dividen, atau ketika
perusahaan mengeluarkan saham pertama kalinya atau ketika melakukan penawaran perdana, atau kemudian informasi-informasi lainnya seperti merger dan akuisisi. Ada berbagai macam bentuk informasi yang dipublikasikan, yang kemudian itu nanti akan mempengaruhi reaksi dari pasarnya itu sendiri. Kemudian ada bentuk kuat atau strong form, di mana harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis. Semua informasi yang dipublikasikan dan juga informasi yang tidak dipublikasikan atau privat dikatakan di sini. Nah, di sini sebenarnya untuk efisiensi pasar secara informasi itu menganut dari efficient market hypothesis yang diungkapkan oleh Eugene F. Fama pada tahun 1970 dan hingga sekarang masih digunakan. Nah, ini untuk yang informationally efficient market. Kemudian ada beberapa hipotesis dari efisiensi pasar. Salah satunya tadi adalah Fama pada tahun 1991 mengemukakan penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi pasar dari penelitiannya terdahulu dari tahun 1970. Yaitu efisiensi bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas return atau return predictability. Nah, di sini biasanya nanti akan digunakan untuk bentuk yang lemah. Nanti kita akan kenal beberapa pengujian seperti pengujian runtun, kemudian ada pengujian cyclical, atau kemudian pengujian korelasi dengan menggunakan teknik regresi. Kemudian ada juga efisiensi bentuk setengah kuat yang kemudian diubah menjadi studi peristiwa atau event studies. Kemudian ada juga pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi privat atau private information. Nah, ini nanti juga akan kita lihat pada bagian khusus terkait dengan pengujian pasar. Efisiensi pasar secara keputusan sekarang, ya, untuk efisiensi pasar dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan. Nah, di sini yang saya katakan bahwa ada dua faktor, terutama untuk yang decisionally efficient market, bukan hanya ketersediaan dari informasi saja, tetapi juga kemampuan atau kecanggihan investor. Maka di sini investor memang harus sophisticated atau canggih gitu ya, untuk menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan investasi. Nah, pasar yang efisien secara informasi dikatakan belum tentu efisien secara keputusan. Karena jika kita lihat untuk berbagai macam bentuk dari aspek dari yang kita bisa lihat dari aspek informasi, ada satu yaitu untuk yang semi-strong, ya, untuk yang decisionally efficient market dia memiliki dua bentuk, yaitu semi-strong yang dari aspek informasi atau secara informasi, satunya lagi adalah semi-strong secara keputusan atau untuk yang decisionally efficient market. Sehingga untuk yang semi-strong secara keputusan ini dia akan mengandalkan dua faktor utama ini, yaitu ketersediaan dari informasi dan juga kecanggihan dari pelaku pasarnya. Kemudian definisi dari efisiensi pasar ada bermacam-macam. Ada dari Beaver tahun 1989, yaitu berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yaitu seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsik sekuritas tersebut. Seperti yang sudah dipelajari bahwa nilai intrinsik bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan investasi. Mengapa demikian? Karena nilai intrinsik di sini bisa mencerminkan dari prospek perusahaan. Nah, oleh karena itu Beaver tahun 1989 kemudian melakukan penelitian terkait dengan ini. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga. Nah, ini adalah definisi yang berasal dari penelitian Eugene Fama tahun 1970, di mana di situ dia mengatakan berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga, yaitu
ketepatan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang tersedia. Seperti yang kita ketahui dari bentuk yang informationally efficient market oleh Eugene Fama tadi. Ya, jadi seberapa tepat ekspektasinya dengan adanya informasi yang tersedia. Kemudian untuk berdasarkan distribusi informasi, ini masih dari Beaver 1989, di mana selain nilai intrinsik, juga ada distribusi informasi, di mana distribusi informasi ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang miliknya Fama tahun 1970, yaitu harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Dalam artian tidak ada satupun investor yang tidak mendapatkan informasi yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ya, jadi tidak ada yang mendominasi salah satu. Kemudian yang perkembangannya itu di tahun 1995 ada juga berdasarkan proses dynamic, yaitu harga sekuritas secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam artian di sini adalah investor mampu merespon informasi yang ada, yang tersedia di dalam pasar, dan kemudian bisa mencerminkan atau menyerap informasi atau kandungan informasi yang ada sehingga dia bisa membuat keputusan. Ini untuk yang Jones tahun 1995. Untuk kecepatan penyesuaian harga sekuritas karena distribusi informasi, jika pasarnya efisien, maka informasi akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut, dan hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus seperti yang ada di sini. Ya, garis putus-putus ini nantinya bisa memperlihatkan bahwa ada pasar yang efisien, ada pasar yang tidak efisien. Untuk pasar yang efisien berarti di sini tidak akan ada lagi lag, sedangkan untuk yang pasar tidak efisien di sini ada. Demikian untuk kecepatan penyesuaian harga sekuritas karena distribusi informasi. Kemudian ada teori ekspektasi rasional, yaitu teori yang menjelaskan bahwa investor yang tidak memiliki informasi akan melakukan transaksi dengan mengikuti transaksi yang dilakukan oleh investor yang memiliki informasi dengan mengamati perubahan harga yang terjadi. Nah, di sini ada gambaran dari investor yang rasional, bahwa mereka akan melakukan analisa terlebih dahulu ketika melakukan observasi dari perubahan harga yang ada di dalam pasar, baru membuat keputusan. Nah, ada beberapa investor yang kemudian memiliki informasi tersebut akan mengamati perubahan dari harga saham tersebut. Ini untuk yang teori ekspektasi rasional. Kemudian yang terakhir adalah pasar dikatakan efisien jika investor adalah penerima harga, dalam artian semuanya memiliki pandangan terhadap harga yang sama. Kemudian informasi dihasilkan secara acak dan tiap informasi sifatnya acak satu dengan yang lainnya. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut murah. Investor juga akan bereaksi secara penuh dan cepat terhadap informasi sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya dan mencerminkan informasi untuk mencapai keseimbangan yang baru. Sedangkan pasar dikatakan tidak efisien jika terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat pengaruhi harga sekuritas. Dalam artian di sini tidak ada lagi kesamaan antara investor satu dengan yang lainnya, ada yang mendominasi. Kemudian ada informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar, sehingga akan muncul return yang tak normal di antara investor tersebut. Kemudian harga informasi yang mahal dan akses yang tidak seragam karena adanya insider trading. Insider trading di sini adalah perdagangan informasi privat yang membuat satu investor memiliki keuntungan dibandingkan dengan investor yang lain. Dan ini bisa menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Kemudian yang berikutnya adalah investor adalah individual yang lugas atau naif investor. Dia tidak melihat keputusannya itu berdasarkan rasional dan tidak canggih atau unsophisticated investor. Nah, inilah yang kemudian bisa menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai pengujian pasar.